Terus kalau bicara eh, sebetulnya enak mana menjadi pemain atau menjadi pelatih? Pemain langsung. Kenapa? Yang pertama bayarannya agak mahal. Yes, Ini kita kedatangan pemain yang namanya kalau di Surabaya sudah tidak asing lagi lah, nasional juga. Pemain yang disegani kawan dan lawan, disegani dan disungkani. Randy Irwan, mantan kapten Persebaya Surabaya. Sebelum menjadi pemain profesional, Randy terlebih dulu pemain askring Jawa Pos. Jadi di ruang redaksi ini dulu ada namanya almarhum Pak Eko Prayugo. Ya, beliau ini yang salah satu di antara yang berjasa atas mengorbitkannya seorang Randy Irwan. Jadi sebelum di Persebaya, sebelum di klub-klub profesional, Randy terlebih dulu digembleng di Mitra Surabaya. Kebetulan Pak Eko yang karyawan Jawa Pos yang mengembleng Randy. Randy pernah di Persik Kediri, pernah mampir di Persija Jakarta, mengawali karir di Persekam Metro FC ya kalau nggak salah. Jadi kali ini kita akan ngobrol santai seperti biasa dengan Randy yang memang terkenal ngocol orangnya, suka guyon. Randy Irwan. Cak Ren, sekarang ini kan sampean sudah pensiun ya. Iya. Sebenarnya kegiatan setelah pensiun ini apa? Masih berhubungan dengan sepak bola atau ada hal lain yang dikerjakan, Cak Ren? Sebenarnya saya juga nggak tahu yang pertama pensiun apa belum. Soalnya nggak ada pengumuman ya? Iya, belum. Ya itu karena masih ada di sepak bola. Sekarang lagi belajar melatih, lagi bersama tim yang mungkin membesarkan nama saya juga di kancah sepak bola, terutama kota kelahiran saya sendiri. Sangat senang bersama mereka, apalagi di proses melatih ini saya juga ada sosok yang mungkin dalam tanda kutip beliau sangat berjasa untuk karir kepelatihan saya. Di sisi CEO ada juga pelatih Coach Fahri Husaini. Terus awal musim ini kan sudah nggak bermain, udah nggak ada nama Cak Randy di Deltras FC. Sebenarnya itu memang keputusan Cak Randy atau keputusan CEO atau seperti apa? Prosesnya itu seperti apa? Kita nggak pernah tahu kan itu sebenarnya. Sebenarnya saya juga belum tahu juga. Yang pertama saya waktu itu hanya biasa sama teman-teman, terus berharap memang menjadi pemain. Tapi awalnya saya juga kaget ketika memang tidak bersama tim lagi. Tetapi di situ ada sisi positif yang menjadi saya percaya untuk tetap di Deltras, khususnya Pak CEO, Pak Amir, karena waktu itu meyakinkan saya untuk terus bersama Deltras, yaitu dengan kepelatihan di akademi. Tapi memang Randy kan memang sudah punya lisensi kepelatihan toh. Sekarang B ya kalau nggak salah. Setelah ini pasti mau lanjut yang Insya Allah, kalau ada yang menyokolahkan. Berarti masih cari Kalau ada sponsor ya. rezeki. Itu aja. Terus ini kan kayak Haryono yang usianya jauh di atas Cak Randy kan masih main. Iya. Kalau melihat itu seperti apa? Masih aduh jane aku saya pengen main rek. Iya, sebenarnya saya juga kemarin sempat shock, sempat kaget. Terlepas dari situ juga saya ada masalah karena memang di tahun yang bersama almarhum Abah Bejo itu sebenarnya nggak ada banyak orang yang tahu karena di sepak bola ini saya disanksi. Iya. Itu. Mungkin bisa dibuka di sini aja, karena kan sanksinya udah selesai juga. Iya. Nah itu saya sempat kaget juga tentang sanksi itu. sanksinya berapa bulan sebetulnya? Itu 6 bulan kalau nggak salah. 6 bulan kalau nggak salah. Nah itu membuat saya beberapa hari itu bukan down, kayak kecewa, terus mikir kenapa ya seperti ini gitu. Terus dosa apa yang saya lakukan? Kecewaannya ning sopo? Wasit terutama. Iya. Terus siapa? Matchcom pas waktu itu. Kenapa saya bisa terjadi nggak bisa main waktu itu, udah berangkat ke PSIM Jogja. Nah,
sempat nangis juga, terus telepon orang tua sama istri anak bahwa saya disanksi. Padahal yang bikin saya ya kadang ketawa sendiri, selama saya sepak bola tidak pernah kartu kuning, tidak pernah kartu merah, tidak pernah mukul juga mencederai, karena bagi saya sesama sepak bola kan suatu saat pasti akan ketemu lagi, pasti kita mau jadi lawan, pasti nanti akan jadi kawan. Saya nggak pernah mencederai atau memusuhi yang lainnya, karena itu hidup kita sebagai pemain profesional. Nah di situ saya kaget dikirimi apa? Surat sanksi. Oh iya, sanksi. Randy sanksi 25 juta. Duit opo ya. Pay letter ae. Nah itu terus nggak baca lagi, loh kok akeh sanksi ini. Akhirnya saya mendengarkan dikirimin oleh manajemen waktu itu pas sidang, bahwa saya masih ingat betul, saya punya rekamannya waktu itu dikirimin bahwa nomor punggung 66 meeting saya, pukul saya, wajah saya, ini kapan? Saya sampai ketemu Ferry Bubble kemarin, saya nemuin mereka di kantor di hotel di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Lawan Persibo ya. Iya, Persibo Bojonegoro itu. Saya heran sama Mas Haryono, sama Bima Ragil, sama siapa ya waktu itu, Taufan kalau nggak salah, sama Mas Rizadi Fauji. Akhirnya ya yang keluarga lah. Kita udah ngingetin, jangan mukul, nanti kamu hukumannya akan berat. Apalagi sekarang sosial media, kamera, semuanya terpantau di mana-mana. Jangan mukul. Saya ngingetin gitu 1 minggu sanksi. Saya mas kapan sampai mukul? Ya kan kita duduk berempat. Ferry Bubble sama Otavio Dutra ngobrol sama saya. Itu sampai sebelum Ferry, pertandingan. sesudah pas Nah, rame-rame. itu pas di Pas Sidoarjo rame-rame. kemarin. Kemarin kamu Ferry Bubble lagi. Ferry Bubble. Nah itu waktu Terus, itu kan Ferry Bubble di Persibo kalau nggak salah ya. Di Persibo waktu itu. Cerita sama nggak dia Dutra. waktu itu? Ya Momen itu, saya kan ke sana. Biasa kan, maksudnya kita mantan-mantan Persebaya itu pasti siapapun Kumpul-kumpul ya. kita akan samperin gitu. Ferry Bubble, oke, kenapa udah nggak main gitu? Kenapa kok bisa itu sanksi? Lucu aja, kita ngobrol kapan mukulnya. Iya kan, saya sama kamu kan. Iya, kan Pak Apol waktu itu main untuk Persibo, Randy di Deltras kan. Di Iya. samping ngapain anak-anak ini berantem sampai mukul-mukul gitu. Ya mungkin kan bela timnya, mungkin itu emosi yang apa ya, keluar lah ketika memang dikerjain seperti itu. Ya tapi waktu kejadian itu saya di sana Cak, liputan. Iya. Dan saya melihat kejadian memang nggak ada Cak Randy itu memukul tuh nggak ada. Justru ada lah beberapa pemain lain yang memukul. Sampai Cak Randy sempat japri saya kan, minta kalau ada foto atau video, Iya. minta bukti kalau Cak Randy itu nggak mukul. Tapi ternyata kita juga nggak punya dokumentasinya waktu itu. Tapi akhirnya hukuman itu dijalani sama Randy. Termasuk denda yang 25 juta itu dibayar. Sampai saya ditemuin Pak CEO. Pak Amir, ya? Saya mau pulang waktu itu, sudah ya kecewa kan namanya. Pak CEO, saya pulang daripada saya di sini. Tapi teman-teman yang lain seperti Mas Har, Bima Ragil, Haryono, Martinus waktu itu, Taufan, meyakinkan ya kita sama-sama gitu loh. Ini yang di Jogja ya, yang sudah berangkat ke Jogja. DM. Akhirnya oke lah, Pak Amir nemuin, udah Mas jalani aja gitu. Pak, apa saya nggak bisa untuk Banding. apa namanya, banding. Banding. Saya bilang gitu. Waktu itu keluarga, ayah saya, ibu, terus istri, kakak saya, itu hampir punya bukti-bukti. Apalagi dari istrinya Mas Har kan, dia seorang punya kenalan di polisi Sidoarjo. Nah itu udah mengumpulkan bukti-bukti, tapi Pak Amir udahlah Mas, itu daripada kita nanti denda, ya udahlah. Ya itu mulai dari situ ya, kita belajar ikhlas saja. Kita ya teman-teman, yang penting teman-teman bisa bangkit lagi di waktu 8 besar kalau nggak salah. Itu selesai sanksinya berarti pas bulan apa, Ren? Selesai sanksinya 6 bulan. Juni ya. Udah, itu 6 bulan. Agustus ya? Iya. Dan itu kemudian yang menjadi juga salah satu pertimbangan Randy untuk ya udahlah saya sekarang fokus melatih gitu. Sebenarnya saya menunggu waktu itu karena ada tawaran, jujur ada tawaran. Tapi di sisi itu yang nawari saya juga menanyakan terus gimana Deltra seperti itu. Mungkin
identiknya kan saya dekat sama keluarga, terus sama Deltras juga. Ya saya jujur waktu itu memang saya kena sanksi gitu. Akhirnya ada dua klub itu menolak karena Klub memang sanksi itu sampai Liga kapan? 2 ya, klub championship ya Liga Iya, 2. saya juga nggak tahu gitu loh, sampai kapan gitu. Saya Berarti nggak pernah kena sanksi, nggak pernah itu. berarti Saya itu menolak karena memang masih ada sanksi gitu ada ya. sanksi, memang ada sanksi. Terus ada tawaran Mm-mm. dari Pak Amir itu. Untuk jadi pelatih itu. Pelatih saya meyakinkan, dan yang paling meyakinkan juga Coach Fakri Husaini waktu itu. Hmm. Ya, gitu. Terus apa yang bikin sampean akhirnya ya wes lah aku nggak apa-apa bertahan di Deltras jadi pelatih? Apa yang bikin sampean selain ikhlas tadi? Eh, karena ya apa ya, Deltras yang pertama menerima saya ketika saya sudah tidak di Persebaya. Pak Amir banyak yang bantu juga tentang karir saya, terus dan lain-lain, bisnis atau usaha saya juga. Terus yang terakhir ada yang paling penting, dia menyekolahkan saya di lisensi itu. Itu memang kontrak tertulis ya, ada perjanjian tertulis bahwa kalau ke Deltras akan kita biayai untuk ikut lisensi gitu. Ada memang tertulis sebelum saya masuk ke Deltras. Randy ini kan ketika bermain di klub manapun itu kan terkenal sebagai tukang ngocol lah, tukang guyonan lah, tukang lucu gitu. Ya, kan biar videonya kan sudah tersebar kemana-mana, pemain asing dikerjani, sing pelatih dikerjani. Dan sekarang kan jadi pelatih. Apakah kebiasaan itu terbawa ketika melatih anak-anak? Masih ngelawak nggak waktu ngelatih? Ya bisa ditanyakan sama pemain saya. Awalnya memang jujur ya, agak kelemahan dalam melatih. Mungkin kita sebagai pemain sepak bola yang transisi dari pemain ke pelatih, itu yang pertama memang sulit komunikasi dengan apalagi dengan siswa kita lah, anak didik kita. Itu pertamanya saya juga jujur mikir kadang-kadang, kalau saya ini bergurau nanti anak-anak Ya, ini serius. nanti ikut bergurau, tapi hari demi hari mulai dengan mengenal karakter masing-masing, mereka mengenal karakter saya. Mungkin kadang-kadang juga pemain-pemain ini yang 13, 15, khususnya yang 17 itu kan remaja ke dewasa. Kadang Kut, ada jahil-jahilnya juga sih, mereka tanya-tanya, Kut kapan gitu kuduran marono jika dah sesuatu. Nah itu kadang-kadang saya mau ketawa tapi nanti dibilang nggak bijak. Akhirnya ya udahlah, kita belajar untuk berkomunikasi dengan mereka walaupun dengan candaan. Nggak semuanya harus kita komunikasi dengan mereka tentang candaan-candaan yang mungkin saya sebagai pemain dulu. Kalau di Akademi Deltras khusus di usia berapa sebetulnya Randy dipasrahinya untuk ngelatih? 17, 17, 18, 20. 20 karena mau ada EPA ini. Berarti yang pegang EPA nanti ya? Ya insya Allah itu sih. Jadi pernah nggak Cak Randy itu sampai marah gitu ke anak didiknya itu? Pernah nggak? Alhamdulillah enggak. Enggak. Mungkin yang pertama pemain-pemain saya alhamdulillah maksudnya respect juga. Terus mereka juga terkadang serius untuk mengikuti arahan, mengikuti latihan. Terkadang saya juga yang akan mengajak mereka untuk sedikit bercanda. Mungkin itu di dalam latihan, ada mungkin ngapain gitu, terus di luar latihan sering saya ajak bercanda terkadang gitu. Saya harus bisa menempatkan sesuatu hal yang memang pemain saya ada relax sedikit lah gitu. Sebetulnya tadi kan transisi dari pemain ke pelatih. Kesulitan terbesar apa sebetulnya yang dihadapi seorang Randy Irfan di awal-awal karir sebagai pelatih ini? Ini membuat metode latihan, program latihan. Itu ya awal-awalnya kita lihat-lihat aja. Mungkin dari belajar lisensi C ke lisensi B itu sebenarnya ada sekolah situ. Tapi kan waktu itu saya transisinya juga nggak langsung ke pelatih, akhirnya ke pemain kan. Jadi dulu mungkin nanti aja lah belajar gitu. Akhirnya transisi itu agak
agak kesulitan saya ketika Coach Fakri menyuruh program latihan kayak defending, attacking seperti itu. Akhirnya ya sedikit banyak ya untuk Coach Fakri lah. Tapi selama berkarir ini kan sekian lama ini kan banyak dilatih pelatih ya. Gonta-ganti entah pelatih asing, entah pelatih lokal. Nah, kalau Cak Randy sendiri ada role model nggak pelatih atau mungkin siapa sih pelatih yang paling menginfluence Cak Randy sejauh ini? Semua pelatih saya rasa semua masing-masing punya karakter, tapi satu memang Kutaji. Dari sisi apanya itu yang paling menginfluence? Dan kenapa gitu? Ya, yang pertama program latihannya, terus cara dia melatih dengan apa ya, yang sampai saya tiru sekarang itu ketika melatih dengan gaya permainan pendek-pendek. Saya masih ingat ketika saya sering belajar dari beliau, mungkin dengan passing di antara lawan, terus main pendek-pendek dengan karakter cepat, keras. Seperti itu masih saya pakai di Deltras Academy. Berarti paling influence ya. Selain karena Coach Haji mengenalkan istrinya Cak Randy waktu muda dulu ya. Akhirnya berjodoh ya. Di balik layar gitu. Mak comblangnya Coach Haji waktu itu. Iya. Jadi memang punya kedekatan tersendiri ya sama Coach Aji Santoso sebetulnya. Iya, alhamdulillah sama keluarga, sama ibu juga, sama istri Kutaji, Purini juga masih hubungan kita. Jadi ini banyak yang belum tahu sebetulnya Coach Aji berjasa besar atas ketemunya Randy dengan Nyonya Randy sebetulnya. Ini banyak yang belum tahu. Metro FC ya kalau nggak Iya, salah ya. saya kan Metro FC Malang. Setelah PON ya. Iya, ya sebelum PON ya. Oh sebelum PON ya. Sebelum PON. Terus kalau bicara sebetulnya enak mana menjadi pemain atau menjadi pelatih? Pemain langsung. Kenapa? Yang pertama bayarannya agak mahal. Yes, paling bener ya, Bang. Jika itu dibantah. Iya. Kacanya piro, Cak? Terus istirahatnya juga lebih teratur. Iya. Kalau pelatih kan besok latihan kita juga harus bikin program, kadang malam, bisa juga buru-buru sebelum latihan pagi. Kita juga harus mempersiapkan juga. 1 minggu sebelumnya kita harus punya program seperti itu. Itu di awal-awal jadi pelatih terus ikut event apa ya kemarin kan saya ngecek statusnya Randy Irwan kan waktu timnya kalah gitu kan statusnya kan astagfirullahaladzim dan lain-lain. Apa Ren? Apa yang dirasakannya? Itu kan baru berapa hari ya Mas? 5 hari sebelum Suratin. Iya. Akhirnya Baru saya dipasrahi. Iya, saya Gitu ya. menerima tawaran itu Pak CEO terus Coach Fakri mempercayakan untuk KU17 waktu itu. Oke lah, ternyata nggak tahu mainnya tanggal berapa waktu itu. Iya, Coach, kurang 4-5 hari lagi. 5 hari lagi. Jadi satu apa 2 latihan gitu sebelum pertandingan. Oke lah, tapi di situ memang banyak yang kenal saya. Banyak yang kenal dulunya sama saya juga. Pas waktu di Banyuwangi ya memang kesulitan saya masih ingat pertama kita kalah kesulitannya di situ. Akhirnya dengan memperbaiki terus alhamdulillah pertandingan berikutnya itu bisa menang gitu. Oh, mari kalah pertama gak esok turu ya. Iya. Ya mungkin itu juga salah Pakai satu lampu, iya. salah satu bedanya kalau pemain tuh kan misal kalau nggak sesuai target kalah udah biasa kan, Iya. mungkin dikritik sama supporter. Kalau pelatih itu kan bebannya ada, tanggung jawab ke manajemen, tanggung jawab ke pemain. Nah itu apa dirasakan juga sama Cak Randy? Kalau di junior kan maksudnya di akademi ini kan tekanannya mungkin beda ya. Kalau di pemain mungkin setahu saya di pelatih kalah pecah. Kalau ini alhamdulillah kita juga belajar. Makanya saya ingin melewati proses ini dengan baik, dengan tepat juga bersama orang-orang yang tepat juga. Kalau kontraknya dengan Deltras jangka panjang atau apa Ren di kepelatihan ini? Tanya Pak Amir. Intinya kita membangun tim Akademi Deltras ini dengan penuh rasa tanggung jawab juga untuk membangun, khususnya saya sendiri sebenarnya ingin ada regenerasi bukan hanya di
Sidoarjo, tapi di kampung saya sendiri. Karena udah beberapa generasi, mulai dari Auston, Cak Uda, terus Cak Taji, Cak Kloyong, sampai generasi saya Haryono, terus Arif Arianto, Luki Wahyu, Rian. itu sudah terputus lah. Iya, iya. Pengen dalam hati kecil saya itu ada sosok mungkin di Klagen ini orang yang muncul minimal menjadi pemain profesional. Jadi kalau di Sidoarjo itu ada yang namanya Desa Klagen. Itu maksudnya Sukodono ya. Sukodono. Jadi Desa Klagen ini terkenal sebagai desanya pemain-pemain hebat di Sidoarjo yang bisa menembus ke timnas. Bahkan ada Khairul Huda ya yang sampai Primavera. Nurul Huda, sorry. Nurul Huda yang sekarang asisten pelatih Deltras itu juga asal satu kampung dengan Randy, itu pertama yang mengawali sampai ke Primavera. Nah, setelah semakin ke sini memang dari lapangan Klagen itu seret gitu ya regenerasinya. Jadi mungkin itu Randy punya tanggung jawab moral tersendiri begitu ya untuk kembali melahirkan penerus-penerus begitu. Iya. Tapi kalau nggak salah waktu itu kan sempat ngelatih juga di SSB, di lapangan Klagen juga Iya, kan waktu itu. sempat di situ juga. Sampai sekarang atau sudah? Kalau sekarang saya udah ini ke itu karena sekarang udah dipegang Arif Arianto. Saya fokus di Deltras. Tapi ada nggak anak Klagen yang sekarang masuk di Deltras Junior? Belum, mungkin saya nggak tahu generasinya seperti apa karena saya juga fokus di Deltras. Itu ya saya hanya bisa mendoakan dan mensupport pelatih yang ada di SSB Kelut. Mudah-mudahan kedepannya lah bisa untuk melahirkan pemain masa depan untuk Indonesia. Seminggu latihan berapa kali kalau akademi Deltras itu? Bisa 4-5 kali. Tapi akhir pekan selalu ada game ya, internal game gitu ya. Oke. Ada pertandingan. Kalau di dalam akademi itu kan direkturnya Coach Fahri Husaini gitu ya. Jadi apa istilahnya kayak ada kurikulum yang sudah tersusun rapi gitu ya, tinggal diterapkan gitu ya. Oke. Jadi Coach Fakri mengirimkan program itu 1 bulan. Terkadang 1 minggu. 1 minggu ini misalnya defending. Nah, 1 minggu ke depan attacking seperti itu. Jadi kita yang membuat program sendiri, nanti kita ngelatih, nanti kita kirim ke Coach Fakri. Hasil untuk uji coba itu bagaimana? Nah, mau kalah mau menang, yang terpenting kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan dengan program latihan yang sebelumnya kita jalankan. Tapi ngelatih anak-anak itu susah nggak sih Caren? Atau mending ngelatih tim senior aja? Susah-susah gampang sih. Kalau menurut saya ya enak aja karena ya mungkin pemain itu tadi mereka respect sama saya. Yo, sopo sih nggak respect pemain besar ya, punya nama besar gak respect Diantem. Sanksi mana? Enggak, itu karena memang anak yang pertama saya bilang asik-asik. Ya. Asik. Itu. Dan secara bakat memang mereka potensi semua ya, banyak yang berpotensi untuk menjadi pemain besar. Berpotensi baik yang KU13, KU15, KU17. Karena bagi saya pelatih-pelatih juga yang ada di Akademi Deltras itu bukan hanya bisa melahirkan, tapi mereka juga bisa membuat prestasi di situ. Dan sudah ada beberapa pemain yang sekarang gabung tim senior Deltras kan dari akademinya. Itu yang membuat gairah seorang pelatih-pelatih di akademi itu lebih bersemangat lagi untuk melahirkan pemain yang mungkin menjadi pilihan di masa depan. Kalau secara pribadi filosofi Randy Irwan dalam ngelatih itu seperti apa sebetulnya? Kan pasti punya filosofi masing-masing pelatih. Coach Aji punya ini, Pak Rahmat Darmawan punya seperti ini. Kalau Coach Randy Irwan ini Ya itu sebenarnya saya sama seperti ketika saya main. Saya suka main pendek-pendek dengan karakter yang cepat, bola cepat itu. Istilahnya oke lah, orang menyebutnya dulu kan tiki taka. Nah, itu possession. Itu sebenarnya kita bahas sama Evan Dimas waktu itu. Itu menarik pas Evan ketika sama saya cerita-cerita aja.
gimana sih jadi pelatih ketika dia pengen melanjutkan karir menjadi pelatih. Saya yakin kalau Cak sama saya suka main pendek. Nah, karakter seperti itu apakah Cak yang masih gunakan gitu loh. Ya saya bilang iya gitu. Tapi dalam posisi saya sebagai pelatih sekarang, ternyata banyak yang harus kita pelajari juga, khususnya dari Coach Fakri. Bukan hanya ini tiki taka, enggak. Nah, ternyata banyak model-model yang harus kita pelajari di suatu program latihan itu. Mungkin dari transisi negatif, transisi positif. Tapi terkadang juga pemikiran saya pengennya anak ini punya karakter bermain sepak bola yang indah gitu. So ngomong serius Sama seperti Evan berarti ya, karakter sepak bola yang indah juga. Sama juga Iya, seperti itu. saya suka seperti itu. Karena memang lebih enak dilihat juga ya. Lebih enak dilihat. Tapi lebih susah nggak itu nerapinya waktu latihan kayak gitu? Sebenarnya tidak, cuma kita lihat dulu kan pemain juga. Terkadang kalau KU17 kan ya mut-mutan sih. Mut-mutan karena kita juga lihat karena dia juga sekolah. Yang pertama itu apalagi ya kadang-kadang susah juga sih, ada enak ada enggaknya. Kalau kita bicara jangka panjang gitu, Randy punya keinginan ya untuk jadi pelatih di tim profesional gitu, kayak mengikuti jejak para senior gitu yang Iya pasti pengen itu ada. Jujur pas waktu saya belum menjadi pemain, saya orang paling terakhir mungkin di generasinya Haryono, di generasinya Arif Arianto sama Lucky Wahyu, walaupun kita sepak bolanya bareng. Di situ juga saya menerapkan ke pemain saya, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa karena kita tidak tahu jalannya seperti apa. Saya juga tidak terlalu ambisi untuk menjadi pelatih yang terkenal atau pemain dulu yang terkenal, hanya ingin bermimpi aja. Ketika Cak Uston udah sukses, oh enak punya rumah, punya ini, hanya keinginan aja. Karena bagaimanapun di kampung kita kan kayak ayah saya, ayahnya Cak Uston, ayahnya Arif Arianto, wong usung gabah, iya kan? Apa petani lah, petani semua, bahkan Mas Haryono, gitu. Kecuali Lucky Wahyu kan memang pelatih dari itu, gitu. Dari orang yang nggak berada, akhirnya bisa sukses. ya, dari sepak bola ini yang bisa meningkatkan taraf kehidupan lah gitu. Dan itu juga saya nggak pernah ambisi, Mas, ambisi untuk jadi pemain yang paling terbaik, yang paling itu, paling lucu ya. Jadi kan mungkin Mas Bagus tahu kalau di Persebaya dulu kita bercanda-bercanda ya. Iya. Kemarin siapa yang datang, Amil Dobalde atau siapa, Arin William, itu pertama. Wah, arek iki enak. Pemain enak iku akeh nang Indonesia. Pemain lucu sing kurang. Engko nek wis lucu, nek wis seneng, engko akhirnya babalane enak. Kemarin Itu hanya bercandaan. Gitu. Kemarin saya ketemu Saifuddin juga bilang gitu. Di Persebaya itu nggak perlu skill Mas, yang penting iso ngelucu ya. itu candaan ketika ada pemain asing baru datang seperti itu. Nah, waktu soal Persebaya ini, Cak, berarti kan udah 5 tahun ya waktu itu ya membela Persebaya 2017, terus mengawali karir kan di sini tanda tangannya bersama Persebaya di Jawa Pos kan waktu itu. Iya. Nah, bagaimana sih memandang Persebaya, Cak? Apa Persebaya ini sebagai salah satu tim yang paling penting bagi Cak Randy dalam karirnya atau seperti apa? Iya, Persebaya mungkin nggak akan bisa saya lupakan, khususnya saya bersama keluarga saya, anak istri, pasti mereka juga mengingat masa lalu. Sebagai duduk mantan. Karena bagaimanapun juga mereka yang membesarkan nama saya, bukan hanya membesarkan, mereka juga yang memberi saya wadah untuk hidup istilahnya berkecukupan. Jujur memang iya, dari hadiah-hadiah apapun kayak rumah, mobil, jujur mereka memang yang memberi saya banyak pengalaman di dunia sepak bola. Pengalaman yang paling itu adalah pertama kali menjadi sosok kapten itu. Itu menggantikan Abah Halil. Sebelumnya belum pernah jadi kapten ya sebelum di Persebaya? Pernah
Pernah ditarkam maksudnya. Nggak pernah. Kalau profesional nggak pernah. Yang nggak nyangka aja. Itu Kutiwan Setiawan. Yang menunjuk ya. Kutiwan yang nunjuk. Ya di sini tuh. Iya, iya. Nah itu. Nah itu beban nggak waktu itu? Kan lulusan internal terus jadi kaptennya Persebaya, tim besar. Waktu itu baru diakui juga. Ada beban tersendiri nggak sih, Cak? Kalau dari Cak Kalau Randy? beban enggak. Ya. Enggak, beban enggak. Cuma saya terkadang bengong. Kapten, saya gitu. Saya bisa mimpin nama. Kadang-kadang kan saya bercanda. Iya. Bercanda sama teman-teman, kadang-kadang kelewatan bercandanya. Terus jadi kapten. Kayak tadi kapten. Iki arek-arek iki ngergan ya. Iki nek gak ngergan lah itu dadi opo ya. Ada pengalaman apa yang sangat mungkin sangat tidak bisa dilupakan atau pengalaman yang mungkin itu ikonik atau apalah selama menjadi kapten? Tidak hanya di Persebaya, mungkin di Deltras kan juga pernah jadi kapten juga. Apa ya? Mungkin 2018 tuh Cak waktu ngajak anak-anak ke Batu atau gimana? Iya, itu memang hal yang paling diingat 2018. Kita apa ya istilahnya waktu itu kita dibawa kalah terus Persebaya 5 pertandingan apa ya terus lagi kalah gitu. Akhirnya iya kita punya inisiatif untuk apa ya istilahnya hawa dingin lah. Ngopi hawa dingin lah. Karena saya waktu SMA, ini cerita dulu ke masa lalu. SMA ketika ada pulang cepat, dulu kan bel mulai cepat. Iya. Pulang pagi. Teman-teman saya SMA pasti ke arah Pacet, Rawas seperti itu. Bukan Tretes ya. Nah itu Pacet. Saya masih ingat ketika sekolah ya mungkin kita sebagai seorang remaja kan terus sekolah ini gurunya kan kereng-kereng itu yang mari ditotok garis di bawah. Nah itu ayo wis rono ngopi rono. Nah dari situ saya ingat ketika masa lalu waktu 2018 itu ya udahlah teman-teman kita ajak lah ke daerah-daerah sana ayo ke Hawa Dingin gitu. Tapi kan waktu itu kita berpikirnya Hawa Dingin lebih dingin kan Batu lah. Kita kalau ke Batu waktu itu nah itu kan mohon maaf ya maksudnya kita waktu itu sama Arema kan berseberangan nah itu sok gitu. Ngopi Kasih hawa dingin. iya Hawa panas. Hawa panas sih kayak gini ya wes lah deket-deket sini. Akhirnya ke situ saya bilang sebelum berangkat kita ke sana dengan tujuan nggak usah bahas bapalan sih, nggak usah bahas bapalan, nggak usah itu. Waktu itu kurang 3 hari apa pertandingan. Itu semua ikut, Semua ikut. termasuk pemain asing. Semua ikut. Pemain ikut dari muda sampai itu semua ikut. Idenya memang dari Randy Irwan. Ide awalnya. Di situ juga kan bersama teman-teman Ya, tapi disupport sama yang lain pasti. yang support tuh. Terus akhirnya kita ke sana dengan tanda kutip kita juga izin dengan pelatih, dengan manajemen dan juga waktu itu Pak Afif sebagai mentor kita, sebagai psikolog kita. Saya juga berkomunikasi bagaimana ini teman-teman. Akhirnya beliaunya dan pelatih manajemen mengiyakan untuk ke sana. Ya udah saya bilang jangan ada yang main HP, jangan ada yang itu, kita ke sana, kita tidak bahas sepak bola. Kita bukan refreshing, bukan main-main di sana. Nanti kita ada saatnya untuk bertukar pikiran. Bagaimana untuk memikirkan tim ini. Setelah itu nyampe sana, oke, kita ganti baju dan lain-lain. Terus refreshing besar, ngopi, sate gitu-gitu, sate kelinci. Itu. Kita positif aja ke sana. Udah dengan datang positif, pulangnya kita juga positif gitu. Akhirnya kita ngumpul waktu itu jam 10 apa jam berapa? Jam 9 saya masih ingat. Kunci kamar villa lah. Nah, akhirnya kita kunci, kita ngobrol. Bundar, seperti apa yang kita lakukan di waktu sebelum kita 2017 kita lolos ke Liga 1. Juara. Nah, itu. Akhirnya ngobrol. Pintu ditutup, kita ngobrol. Saya tekankan ke sama teman-teman. Waktu itu juga dibantu sama teman-teman yang lain juga untuk komunikasi bahwa ini
adalah pertandingan yang penting 2 hari atau 3 hari lagi. Akan lawan siapa waktu itu? Saya masih ingat lawan siapa ya? Borneo ya atau Ini apa Sriwijaya, pokoknya menang waktu itu. Sampai itu dari pelatih terbaik kok, saya ingat siapa? Janur. Coach Janur waktu itu. 2018. Itu. Akhirnya saya bilang, mungkin di sini ada, kita kan nggak tahu hati seseorang, ada yang suka, ada nggak suka, mungkin unek-unek apa yang harus disampaikan selama ini masih Yang tersumbat. ya tersumbat. Saya bilang, pintu itu saya tutup. Tapi ketika kita udah ngobrol, kita semua udah menyatukan satu tujuan. Ketika kita keluar dari pintu itu tidak ada hati yang tersakiti, saya bilang gitu. Oke, bicara. Mungkin dari teman-teman yang lain, saya nggak suka sama kamu karena kamu kayak gini. Los ya, ngomong sembarang ya. Waktu itu Berarti los saja semua. Nggak sampai ada yang Nggak ada. Terus semua unek-unek disampaikannya sampai salah-salahan pemain itu. Iya. Ya itu mungkin ini apa ya, dari situlah mulai kita membangun chemistry. Karena chemistry juga bukan karena hanya di lapangan, karena itu sebenarnya hal yang biasa kalau menurut saya, tapi dampaknya itu sangat besar sekali ketika itu menang. Menang, setelah itu trennya positif gitu ya. menang sampai di akhir musim. Saya ingat saya itu finish di posisi kelima waktu itu. kelima. Jadi Hal itu terjadi lagi di 2019. 2019 sama posisinya. Sama seperti Jadi itu. Sebelum Kutaji datang. Betul. Setelah Coach Pikal. Iya, di itu kan. Di mana ini lawan PSS Sleman, Iya. kita dibakar di itu Di sampai kita GBT. tuan rumah itu pakai rantis ya itu. Tuan rumah, kita sebagai tuan rumah pakai rantis, dibakar di apa itu. Sama halnya kita lakukan ke sana sebelum Kutaji tadi. Kutaji udah WhatsApp saya. Tenang aja deng, ngono. Ya itu meyakinkan saya. Kutaji kayak ini. Setelah pertandingan itu, setelah keluar siapa? Coach Pikal. Iya, kalau nggak salah ya. Kutaji udah itu. Tenang aja deng, ngono. Aku merono. Temenan tak guyon nih ya. Bener nggak tahu waktu itu. Akhirnya ke sana juga. Sebelum itu kita ke sana lagi. Ke tempat yang sama Hawa juga. dingin. Hawa dingin. Iya, sampai teman-teman, Kep, wayahe hawa dingin. Sampai sekarang kata-kata itu dipakai Iya, ketika ngobrol sama anak. Jadi itu Ojo mungkin lagi. saya jelaskan saya. Iya. Itu 2018 momennya adalah waktu itu kalah dari Perseru. Iya. Coach Alfredo dipecat. Iya, Manajer waktu itu Mas Abud juga dipecat. iya. Kondisi tim lagi carut marut. Nah, Kak Randy ini yang akhirnya hawa dingin itu tadi. 2019 juga sama. 2019 itu Persebaya kalah sama PSS 3-2 kalau nggak salah di Iya, GBT. iya. Stadion dibakar, enggak stadionnya, ada beberapa tempat dibakar. Iya, Kondisi tim juga Lagi kacau dibakar. karena Coach Pikal akhirnya juga dipecat. Nah, hawa dingin lagi 2019. Nah, seingat saya setelah Coach Aji datang 9 laga, 7 menang, 2 seri. Iya. Ya, Cak, ya? Iya, Akhirnya runner up kalau nggak salah ya. Runner up. 2019 runner up Liga 1. Itu peringkat bawah sampai itu, karena mungkin bukan hanya saya ya, mungkin ya, karena teman-teman yang lain gitu loh. Kalau nggak ada teman-teman, terus manajemen, terus siapa lagi ya, kayak tim official itu juga berjasa gitu loh, karena mereka Ya ini kolektif sama-sama lah ya. Dan hawa dingin itu diterapkan ketika di Deltras. sama kita terapkan pas waktu kalah. Beneran ya, beneran. Saya sebenarnya nggak sampai mikir gitu. Ternyata waktu itu kalah apa uji coba sebelum liga mulai kalau nggak salah. Wah, iki kayak perlu awak dingin. Iya. Sebenarnya kita hanya spontan aja kan, pengen gitu. Cuma Pokoknya intinya hawa dingin itu di sana ngopi terus sharing, ya mengeluarkan semua unek-unek yang tersumbat selama ini, apa yang bikin saling apalah gitu ya. betul. Tapi dengan itu kan akhirnya pemain juga plong juga kan. Waktu pulangnya udah nggak ada beban sudah juga. nggak ada. Tapi Itu, ya, mungkin saya tanya ya, Iya. ada nggak sih satu momen yang membuat Cak Randy itu nyesel jadi kapten, maksudnya ada masalah yang nggak bisa sampean atasi, entah itu di Persebaya, entah itu di mana, di Deltras mungkin ada, wah ini arah ini bermasalah tapi saya sebagai kapten kok nggak bisa ngatasi, ada nggak kayak gitu?
Waduh, lupa itu. Mungkin masalah wedokan. Kan itu kan muda-muda kan. Iya, iya, Paling iya. masalah cewek gitu apa gitu. Nggak perlu saya sebut lah. Itu biasanya sama saya itu. Kalau kalau Paham sama kan? kalau sama cewek saya juga Sekarang, tahu. ya keluarnya sekarang masih di Persebaya. Iya, sungkan aku. Iya. Enggak, Itu. ada satu momen yang mungkin saya ingin tanyakan, Cak. Karena tahun 2021 waktu Piala Menpora di Bandung, Iya. ada satu pemain yang pulang waktu itu. Oh ya. Abu Rizal Maulana. Iya. Nah, waktu itu dia kan pulang nggak tahu kenapa tiba-tiba pamit sama Coach Haji, tapi sebelum pamit kan sudah dulu sama Cak Randy. Iya. Nah, itu Cak Randy merasa gimana waktu itu kan sebagai leader tapi ternyata nggak bisa mencegah Abu Rizal pulang itu. Iya. Itu dengan tiba-tiba aja. Kita juga nggak tahu. Jujur memang berat mungkin ketika dia keluar dengan tiba-tiba, apalagi dia banyak membantu di tim itu, khususnya ketika kita juara Liga 2 sampai di tahun 2019 kita runner up itu, beliau banyak berjasa, bantu saya dari bercanda, dari masukan dan lain-lain, terus main. Ketika main dia nggak pernah dia bercanda atau enggak, serius sekali, serius. Saya akui yang mungkin banyak membantu saya, khususnya itu beberapa anak ya, Abu Rizal Maulana, Ovan, terus Misbahus Solikin, Ruben Sanadi, seperti itu. Banyak pemain. Sempat sampean tanya nggak kenapa pulang gitu, atau pas setelah itu ketemu, setelah sekian lama ketemu terus Iya. sempat ngobrol. ketemu pas kemarin baru ketemu pas apa itu fun football di Iya, Sidoarjo, iya. baru ketemu itu. Sama Rodak ya. Iya, saya juga nggak enak bahas gitu kan, Iya, akhirnya iya. bahas lain, bercanda-bercanda. Ya sangat disayangkan karena mereka juga Abu Rizal juga berjasa juga, karena yang membawa kita bisa untuk Liga Promosi. 1 itu, promosi waktu itu. Gitu loh. Banyak membantu lah. Selain lama di Persebaya, Randy kan saat itu saya terkejut, Randy tiba-tiba gabung Persija Jakarta itu 2015 gitu ya. Saat itu Persija disebut-sebut memiliki skuad yang diantara yang paling wah lah saat itu ya. Ada Bambang Pamungkas, Greg Nukolo, ada dari Estonia itu Martin Fung, Kabaev, ya ada back Argentina Asier ya, ada Lili Pali, Adam Alis, tengahnya Randy Irwan. Tapi sayang cuma 2 pertandingan akhirnya liga dihentikan karena saat itu ada persoalan di federasi. Mungkin Randy bisa menceritakan sekilas saat itu tiba-tiba bisa gabung Persija, dan Randy melihat Persija saat itu seperti apa? Oh iya, yang pertama tawaran, karena yang pertama kan memang Persibaya masih dimatikan. Iya. Saya dari Persik Kediri. Iya, dari diri. Persik Kediri juga saya mau bertahan, tapi dimatikan juga. Persibaya bersama Persik Kediri waktu itu kan punya tunggakan Persik Kediri. Iya. Nah, kalau Persibaya memang diberhentikan kan waktu itu, di Fosmayer lah gitu. Akhirnya ya di situ juga peran Kutaji Santoso sebenarnya mau ke situ. Sebelum ada Kuterdi. Kutaji yang pertama telepon saya, udah Ndeng, marang ono gendeng gitu kan. Mbok nang Persija, mbok awakmu ditelepon nah ambek Pak Ferry Paulus gitu. Akhirnya saya di Persik Kediri, wah temen aku ngono. Terus saya waktu itu kan punya anak ya, mungkin saya berpikirnya udahlah sini aja deket-deket gitu, Persik Kediri. Ternyata Persik Kediri kan diberhentikan. Bennett juga. Ya akhirnya oke lah, dengan target yang manajemen sampaikan, terus pemain-pemainnya ya itu oke lah gitu. Saya nggak memikirkan saingan dengan ini, ya itu mungkin yang pertama, waduh Persija gitu. Persija pasti kebanggaan sendiri kalau dengan tim besar gitu. Walaupun waktu itu Persebaya dimatikan, kalau enggak Persebaya itu saya masih ada di situ, pasti saya Tetap menjadi opsi pertama. Ya. Oke. akhirnya di 2015 itu Persija, termasuk bukan hanya pemain-pemainnya aja, ya jujur aja agak mahal gitu aja. Itu di situ pengalaman yang sangat luar biasa bersama Mas BP, Ismet, terus Grand Mokolo,
gitu. Terus pemain-pemain muda yang baru aja muncul kan, maksudnya Ya, ada Malis, Lili Pali di situ. Kali, terus Alvin Tuasalamoni, Alvin, ya. ya, Sayang terus baru main Abdul Abdul Lestaluhu, Saluhu. itu kita lihat memang wah anak ini muda-muda tapi berbakat semua, Novri gitu-gitu yang ditatangkan, karena beliau juga yang ngirim kan Kuterdi kalau nggak salah waktu itu. Gitu. Istimewa. Sayang sekali tapi tidak selesai. Setelah itu langsung kemana waktu itu habis dari Persija itu? Lagi ya, Kediri. Persegres bentar diajak Coach Widodo. Piala Presiden atau apa? Akhirnya saya balik ke Kediri lagi. Terus balik ke sini Persebaya itu ya. Balik ke Jawa Pos. Nah, di Persebaya waktu itu saya ingat musim terakhir Cak Randy, laga terakhir Persebaya lawan Borneo di Denpasar waktu itu, tapi Cak Randy nggak main waktu itu. Iya. Nah itu gimana? Nggak ada farewell, laga terakhir nggak main, kapten tapi perpisahannya seperti itu. Gimana Cak Randy waktu itu rasanya kayak gimana? Iya, sedih. Iyalah, tapi pasti saya sedih, jujur punya perasaan sedih waktu itu. Apalagi pengen apa ya namanya closing penutup untuk main sebentar atau enggak, tapi happy ending lah mestinya gitu ya. Enggak kecewa. jujur saya enggak kecewa, enggak apa, karena itulah sepak bola. Karena sebelumnya udah diumumin sama pelatih waktu itu dan manajemen udah dibilangin, karena Mas Bagus juga ada di situ kan ya. Kayak saya pamitan sebelum laga itu. Iya, sebelum laga itu. Malah pemain-pemain foto bareng. Foto bareng. Ya kita sadar pengen main penutup gitu. Tapi ya itulah, maksudnya agak sedih juga. Nggak ngomong ke Coach Haji itu kan teman dekatnya, Coach Haji kan hubungannya dekat. Kalau Gitu. kalau iya sih, tapi enggak lah. Kalau urusan Kutaji sama saya Profesional. Kalau profesional, kalau urusan main. Kalau saya main jelek pasti juga dimarahi. Kalau saya main bagus pasti dia juga memberikan support arahan yang positif juga. Di antara kedekatan Randy dengan Coach Aji, seperti yang Randy barusan bilang, Coach Aji pasti pernah marah gitu ya Randy. Selama bareng itu marah seperti apa yang paling dirasa paling keras gitu yang pernah? Saya bantu jawab ya. Aku iling deh. Rizko, Marcel sih. Iya. Saya intro aja. Mas Ali belum tahu ya? Belum. Iya. Di Coach Aji itu pernah waktu latihan ditendang sama Cak Randy. Mungkin Cak Randy sama Dewi ceritanya. Itu di Polda ya? Lamongan Polda. Kalau nggak salah itu. Polda. Gede. Oh Polda ya? Polda. Sebelum berangkat ke Bandung. Menpora sebelum Menpora Bandung betul. ya, Bandung. Mau tanda tangan itu. Mau tanda tangan Persebaya. Tanda tangan Kontrak itu. Ketika Marcel, Rido, Rian kalau nggak salah. Oh Marcel belum masih timnas kelompok umur kan kalau nggak salah ya. Tapi debut waktu itu ya di Rido ya masih di kelompok umur Marcel. Rian terus siapa itu yang baru keluar. Itu di setting, pertandingan itu di setting, tendangan pojok, terus latihan pagi kalau nggak salah saya ingat. Akhirnya tendangan pojok. Nah waktu syuting itu tendangan pojok ya Mas Bagus. Saya ingat saya tendangan pojok. Enggak, waktu itu ada umpan dari pinggir, diumpan saya ke tengah. mau cerita sebenarnya ingat cuma nggak enak. Itu tendangan pojok saya ingat. Ada almarhum Bejo, Takim sama Kutuston Nawawi sama Bodong, terus siapa Cak Basori, Samudra, Pak Joko, banyak itu official. Nah ada Mas Bagus juga. Tendangan pojok di setting, Marcel di sini, di tiang pertama. Saya disuruh ke tiang pertama. Itu waktu itu yang pertama itu nggak berhasil gitu loh. Akhirnya disetting lagi. Kutaji itu nggak ngale. Aku wis ngene. Kutaji kok nang kene ngono loh. Di dalam di situ aja. Nanti kalau ada itu syuting. Lah dia itu nerangkan tapi ada di dalam situ gitu loh. Aku wis iki. Dalam hati saya kan suasana enak kan. Oke lah, itu awas kok nek tetap nang kono tak tabrak. Ternyata bolanya di situ. Marcel ngontrolnya agak kelewat dikit. Terus akhirnya Kutaji kan di situ.
tabrak lah sama saya, apa gitu kan. Tahu Kutaji kayak apa? Pakai kacamata, kayak Bang Karni Elias itu kayak gini, mau jatuh. Itu anak-anak kita apa bejo itu sampai digawang sama apa siapa? Apa Takim ya? Takim. Wah, sampai Cak Ustaz yang di pojok, wah, diam semua. Gitu, Kutaji. Saya delotok ya. Tapi itu aku nggak apa ya, itu spontan aja sih. Saya nggak mungkin sengaja untuk nendang. Cuma memang ada di situ Kutaji, saya ya lepas motor, wah gitu bokong, ditembak saya. Cuk, dong, raimu ngono. Kutaji gini-gini, ketawa semua satu tim semua ketawa. Sampai wartawan nggak tahu ketawa mungkin. Akhirnya itu marah dia. Nah disuruhlah sama apa tadi buyar, langsung buyar. Langsung Ya, buyar, betul ya? pelatih langsung buyar. Langsung, Saji, diam semua. Buyar semua. Akhirnya anak-anak pelatih nemuin saya kan. Mau Rolas, ngono kalau manggil saya malah kan apa pejo Cak Ustaz. Rolas. Apa Takim itu yang paling itu. Kamu tuh minta maaf untuk Kutaji langsung pulang. Enggak, biasanya kan duduk kan. Ya. Duduk. Dia langsung pulang masuk mobil itu sama supirnya Cak Yudi itu. Kamu minta maaf itu loh. Besok berangkat kamu. Enggak lah. Aku kan bercanda kan sama Ovan sama lainnya. Enggak lah. Wong sing salah kok nang kono, wong sing ndak sepuro sih. Dalam hatiku. Iya, Cok, aku kok sing. Tapi orang-orang ketawa, katanya apa Takim ya? Kok iso lho pelatih nyalek sepuro. Nah, itu malamnya teken kontrak. Akhirnya teken kontrak. Untung enggak dibatalkan. Saya pulang kan pakai motor kalau nggak salah. Pakai motor mau tanda tangan sambil mikir. Cowok, aku gak kayak siku. Enggak, aku gak digawe nambahan tuh. Tangan. Hancur. Akhirnya cerita lah ke istri. Ngapur ae. Enggak sepuro kono. Sik aku enggak sepuro. Satu, antara dia marah, masih moodnya enggak enak, antara saya dikeluarin dari tim itu. Akhirnya ya itulah, Charleston dan lain-lain WA saya. Wes nang WA ngono. Kon meneh budal kon ngono. Aku mikirnya malah sampe cuk iya iki cuk. Meneh gak digowo iki. Arek-arek iki di WA itu di grup pemain itu nggodain saya semua. Kurang ngajar nom-noman. Karo Cak siap-siap ae nang diring kesi, kaos sampai sepatu nang mes. Cuk raimu aku kate metu teko tim ngono. Ya itulah akhirnya saya WA. Kut sepurane ya ngono. Mau gak sengaja ngono. Purane nek aku ndek salah ngono. Ya gitu. Kan dia sama saya kan oke lah sambil itu. Cok dulangin dong ngono. Raimu iku cok ngono. Akhirnya aku masih ngeyel. Lah sampean sing nang kono. Kon wis salah, cok ngeyel ae. Siap Kut, maaf Kut ngono. Yo ngono. Kon ngawur kemane ngono, awas ngono. Siap Kut ngono. Ojo ngamuk cepet tuwek tak. Akhirnya ya itulah mungkin kenal karakter ya, mungkin itu sampai candaan. Saya nggak ada maksud sebenarnya, cuma spontan aja. Itu beda kan, nggak ada maksud sama spontan. Tapi orangnya langsung pulang, latihan langsung buyar. Memang hal itu malah yang semakin mendekatkan Itu. sama Coach Haji ya. Ya nggak mendekatkan, orang itu. Rada kerogian Mas. Ya ora iki. Tangan tagak ini akhirnya. Ya itulah. Siapa manajemen? Mas Randy besok ke kantor. Langsung Tapi saya dapat info Iya. sebetulnya setelah ketika Coach Haji kemarin di Lamongan kan sempat hubungin Randy juga sebetulnya. Dapat info kan A1 Iya, info ini A1. Iya ya, aku udah info nih. Iya, sempat hubungi juga. Itu. Deng, cek main apa dari pelatih? Gitu, aja. Terus ya memang dulu Kutaji apa Pak Amir ya waktu itu ya. Itu sih. Ya untung nggak tak iyani. Kalau enggak, dia bablas nang di PSPS. aku nyapa Ditinggal. Ya itu. Tapi ini Cak, karena sudah di Persebaya 5 tahun ya. Waktu Liga 1 bubble 2021 2022 itu akhirnya kan pisah dengan Persebaya. Iya. Yang tidak banyak orang tahu sebenarnya itu prosesnya seperti apa? Apakah memang Cak Randy yang nggak mau memperpanjang atau memang tim yang sudah nggak butuh Cak Randy atau memang nego nggak ketemu atau gimana Cak? Enggak, memang waktu itu manajemen yang manggil, khususnya manajer waktu itu.
akhirnya ya untuk nyetop saya waktu itu. Saya sempat kaget juga, terus oke lah gitu. Ya ini sepak bola, maksudnya mungkin udah saatnya saya pergi dari sini gitu. Akhirnya saya ikhlas, oke Pak, saya itu ya, dia bilang juga regenerasi gitu bilang. Waktu itu juga banyak pemain muda kan yang potensial. Coach Aji juga menjelaskan seperti itu. Wes ikae ngono gak apa-apa. Kalau saya prinsipnya saya datang baik-baik, saya keluarnya juga secara baik-baik. Tapi sebetulnya saat itu masih ada feeling untuk lanjut sebetulnya, Pak. Tapi keinginan lanjut kan pasti. Randy pribadi kan tetap pengen Persebaya. Masih pengen. Waktu keluar dari Persebaya berarti ada rasa kayak wah wis gak ada Persebaya atau sedih atau piye, Cak? Iya, pasti seperti itu karena sampai sekarang pun ketika ada Persebaya main, karena kan ada beberapa pemain yang masih sama saya dulu di situ kan. Ketika lihat pemain-pemain yang sama saya dulu itu ngalamin sesuatu, misalnya diserang bonek, dimaki-maki atau dipaido lah istilahnya, itu saya kasihan. Terus terkadang saya WhatsApp pribadi, chat pribadi, ngasih ya istilahnya support, ucapan mungkin bisa untuk membangkitkan gairah dia untuk bermain. Saya sebenarnya waduh Persebaya kayak kalah gitu misalnya, juga kasihan. Saya mikirnya ke teman-teman dulu, teman-teman yang pernah sama saya. Terkadang mereka juga yo baca kalah itu waktu itu. Cak gini seri 4 kali gitu kan, ada motivasi ke Ovan mungkin atau ke Rian atau Koko? Nggak usah, kalau Ovan nggak usah motivasi. Ovan nggak usah motivasi. Tapi sekarang kan, ya, terkadang gitu. tapi Kadang sekarang ya. kan Persebaya nggak ada manajer, mungkin Cak Randy mau jadi manajer Persebaya. Nggak mungkin, Nggak bisa jawab. mungkin apa? Kalau Cak Randy merasa cocok nggak sih di manajemen atau mungkin cocok jadi pelatih aja? Saya nggak tahu ya, mungkin jalannya seperti apa. Mungkin saat ini saya fokus ke pelatih. Kita tidak tahu nanti mau jadi manajer, mau jadi sekretaris, mau jadi bendahara yang pegang uang. Itu saya Direktur tim. Nanti sama Cak Bodoh. Gak saingan becak bodoh. Iya, jangan. Nah, itu. Kadang kalau kalah misalnya yang orang yang nomor 1 yang pertama itu pasti Cak Bodong, Cak Bas. Karena beliau ini yang memang ketika saya ada di Persebaya, istilahnya sing ngerumat. Dari dulu, dari tahun 2010, 2011 sampai 13 sampai kita kembali ke Persebaya, Cak Bodong yang nyiapkan sepatu saya, yang itu segalanya. Sampai ya balas budi itu pasti ada ketika saya bersama mereka. Saya kan sering sama-sama sampai mungkin dulu waktu bersama. Saya lebih sering sama official daripada sama pemain. Ya. Kalau sama pemain itu ketika ada di lapangan atau ketika kita ada hal-hal tertentu lah di tim, misalnya tim psikolog dan lain-lain gitu. Tapi ketika saya di luar pasti sama official, bahkan di Deltras pun juga gitu. Karena bagi saya orang-orang ini adalah pondasi tim kita. Karena apa? Dia yang nyiapkan sepatu kayak di Persebaya, iya. Besar lah. Karena dia yang Mbak Mat, Samudra, Mas Dani, Cak Bodong, Cak Bas, Pak Joko. Di Deltras ada Mas Tobi, terus Maulana, Cak itu Pak siapa? Tapi orang-orang Pak seperti Ali, itu yang terus siapa? Cak Sabar itu kan. justru Tobi, dilupakan Mas ya Agil. orang-orang seperti itu ya. Itu sampai sekarang kan. Sampai sekarang pun mereka ya ketika apa lagi kesepian, lagi ada di tim, maksudnya nggak duwe-duwe ya nang. Yes, kadang Cak ngopi gitu. Iya, aku ro nek raimu gak diduwe mesti. Kadang istriku gitu. Iya, Kalau iya. orang-orang ke situ ya kadang iki wong-wong masalah tok teko. Teko mek ngopi tok gitu. Tapi kan itu saya seneng gitu loh. Iya. Mereka masih apa ya, masih Terus berkomunikasi. komunikasi, silaturahmi itu aja. Terus sampai sekarang sama mantan-mantan pemain Persebaya kayak yang sesama Surabaya ya, kayak Saifuddin, Ovan gitu, Rian itu masih sering kumpul-kumpul ya. Termasuk Masih. Cak Bodong juga kan? Masih Sering kita diajak ya? punya Grup grup ya? WhatsApp sendiri ya? grup WhatsApp sendiri dari 2017 yang juara Liga 2 sampai Persebaya yang ini
kemarin yang apa Saling 18, main 19, football, 20, segala 21. macam olahraga bareng Iya, gitu. kita bareng. Kemarin nge-gym bareng gitu kan ya geng-geng Iya, gitu aja. iya. Ketika ada latihan bareng gitu, nah kita di grup, ayo gitu, yang mau gitu. Ya akhirnya kita sama-sama. Karena itu kan positif kan. Ya, Kalau saya kan mungkin ya wis nek nge-gym melok, tapi nek awakmu mumet latihan 15 menit 30 menit, aku gak melok, nonton tok ae. Saya nek nge-gym ngono ya melok tak ikuti lah gitu. Itulah. Karena hubungan baik sama siapapun nantinya kedepannya juga akan baik. Ya ini ngomong serius itu jarang. Ini ngomong serius malah aneh aja. Kita terkendala waktu juga. Iya. Ya Randy. Mau sholat. Jadi kalau kita ngomong sama Randy ini terkenal nggak akan ada habisnya. Karena selalu ada bahan dan lucunya itu yang bikin kita betah untuk terus-menerus ngobrol. Jadi untuk sementara mungkin nanti akan ada pertemuan berikutnya dengan Randy Irwan. Kita akan membahas sesuatu hal yang di luar yang kita bahas kali ini. Kita doakan semoga Randy sudah punya nama besar sebagai pemain. Mudah-mudahan next Randy juga akan punya nama besar sebagai pelatih di persepak bolaan Indonesia. Kita doakan yang terbaik untuk Randy Irwan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.